Nah, teman-teman, di sini sedikit kita akan menjelaskan bagaimana sih membaca sebuah jalur kabel bodi. Nah, di sini kita ada motor Miyuji dan Showa GT ya teman-teman ya. Jadi kita akan, ini kabelnya ada kemarin kejadian itu gara-gara salah masang posisi kabel, jadi motornya nggak hidup. Hampir mau diganti ECU lagi, mau diganti komponennya, tapi waktu itu tanya ke saya, Mas ini gimana ya? Saya cek ternyata salah masang soket. Makanya kita perlu dasar-dasar seperti ini. Ini bagian depan apa saja? Nah, kabel bodinya biasanya kan ini semua teknisi kelemahannya ada di sistem kelistrikan. Tapi kelemahan itu harus dicari, harus dikuatkan. Jangan terus lemah kita biarin nih, ya nggak bisa-bisa gitu. Sama aja kita mau jalan kemana nih, ada rasa takut tuh, takut gelap, takut apa. Tapi kalau kita nggak jalankan ya nggak bakal bisa. Ya teman-teman ya. Di sini pertama yang di depan ini adalah speed sensor. Ya. Jadi speed sensornya itu ada di depan di speedometer. Oke. Ya, speed sensor. Kemudian apalagi? Ini ciri-cirinya hijau. Hijau muda. Oke. Kemudian ini ke lampu rem. Lampu rem ini biasanya ciri-cirinya kalau Yamaha itu coklat, keluar switch remnya atau saklarnya adalah hijau garis kuning. Oke. Ya Pak. Lanjut ke sini. Ini biasa. Yamaha itu ciri khasnya hijau tua, coklat tua itu sen. Mungkin ini ke atas ke mana? Ke saklar ya, ke saklar. Nah, ke depan. Terus ini ada lagi coklat putih. Ini ke saklar. Coklat putih ini ciri khas dari flasher sen. Dari keluarnya flasher sen mau ke saklar sen. Saklarnya sen kan sebelah kiri. Ada ciri-cirinya coklat garis putih. Kemudian pink. Pink ini juga ciri-ciri dari tombol klakson. Terus hijau dan kuning. Saklar jauh dan dekat. Seperti itu. Sudah? Rem ada dua ya tadi Pak. Yang satunya ini yang model seperti ini. Yang satunya model seperti ini. Hijau, kuning, dan coklat. Hijau strip kuning kalau lihatnya, ciri khas. Kemudian ini ada saklar lagi. Warnanya adalah biru garis putih dan hitam. Tombol Yamaha itu seringnya adalah tombolnya mutus massa. Ya. Tadi biru garis putih ini akan ketemu di relay starter. Nanti kita bisa lihat di bagian bawah. Pasti ada biru putih. Nah, Pak, tombol starternya berfungsi, tapi kok nggak mau relaynya, nggak mau di jumper, mau dilangsungin kabel besar di relay mau. Nah, kemungkinan massa yang ini putus atau keluarnya tombol yang biru garis putihnya putus di tengah. Gitu ya Pak. Lanjut. Nah, ini biasa kabel hitam massa. Oke, depan selesai. Kita lari ke bawah sedikit di sini. Ini di dekat sasis ya. Ini adalah warna ciri khas Yamaha adalah merah dan coklat. Merah ini dari sekring, coklat ini adalah keluaran kunci kontak. Oke, saya lanjut. Ini ada merah tadi dari sekring. Kalau sekringnya putus di sini pasti apinya tidak keluar. Pak, kontak on tapi nggak hidup ya. Cek dulu dong setrumnya ada di sini, ngalir ke bawah dari aki ke sekring, dari sekring ke kunci kontak. Oke, coklat ini ada dua. Nah, coklat ini dua, ya terserah mau satu, mau dua, mau tiga. Intinya coklat itu adalah ke beban atau kalau nyebutnya konsumen, beban kelistrikan. Ya ke depan flasher sen, ya ke switch rem, itu ya dari sini. Gitu. Lanjut, ini, nah ini ciri khas Yamaha coklat putih ya, coklat putih ini flasher sen. Bener Pak? Flasher sen, coklat garis putih. Lah ini ada merah putih. Berarti 12 volt. Nanti kalau ketemu merah putih, kan ini digabung nih. Merah putih. Nah, ini berarti merah putih yang keluar di sana itu 12 volt, sama aja warna coklat. Kemudian ada lagi di sini lampu seri ya, teman-teman ya.
biru garis merah itu atau biru biasanya Yamaha itu adalah lampu senja atau lampu seri. Sudah? Pink ini jelas, ini ke klakson. Coklat dan pink. Nah, pink ini dari mana? Massa ini ya. Ini sebenarnya massa yang tadi yang dari depan sini. Dari tombol klakson. Klakson nggak hidup, kita langsungin pinknya ke massa. Hidup. Nah, berarti kabel pinknya putus atau massanya bermasalah. Seperti itu. Ini seri depan, nih lampu senja. Ada 2, tergantung motornya. Lanjut ke bawah, kabel ini biasanya kabel massa. Pak, motornya susah hidup, apinya hilang. Cek dulu kabel massanya, mungkin karatan. Apalagi yang rumahnya dekat laut. Nah, biasanya kabel ini karatan, akhirnya apa? Putus. Atau lampu tegangannya berlebihan, bisa. Atau lemah, kabel massanya putus. Kadang apa kalau solusi di lapangan, biasanya kita tambah kabel massanya ke bodi. Depan ditambahin sendiri, belakang sendiri. Oke Pak. Kemudian ini rectifier regulator atau kiprok. Fungsinya apa? Untuk mengatur arus AC menjadi DC. Ya. Kemudian yang kedua adalah untuk pengisian, untuk mengatur arus lampu kepala juga kiprok. Kiprok Myoji ini beda dengan kiprok Vega atau Jupiter, tapi hampir sama dengan Z1 sistemnya. Dia sistemnya berbeda walaupun soketnya 4. Nah, kebanyakan di lapangan orang bengkel itu melihatnya 4 soket saja, tapi tidak paham sistem yang ada di dalam kiproknya dan spoolnya itu berbeda. Walaupun hampir sama, tapi beda. Apalagi imitasi, hati-hati, siap-siap, full pumpnya jebol, ecunya kebakar, siap-siap. Kebanyakan apa? Udah yang penting sama, dilihat soketnya sama, pasang-pasang aja. Ternyata kiproknya punyanya motor yang menggunakan CDI, bukan injeksi. Gitu. Bisa dipahami ya Pak? Oke, lanjut ke bawah. Lanjut ke bawah sini. Banyak banget ini ya kabelnya ya. Nah, ini ada warna orange. Orange ini ciri khas Yamaha. Kabelnya dari coil ke dari mana? Coil ke ecu. Ini ecu. Ini ecu ada berapa pin ini? Nah ya, ada berapa pin ini harus dipahami satu persatu. Enak sih pakai tester ya, pakai jarum pentul ditusuk di sini. Kita tes satu persatu, nyambung nggak? Sambil belajar nggak apa-apa Pak, kayak gitu Pak. Nggak apa-apa semalam khusus belajar listrikan. Oh, orange kesini ternyata berubah nih. Dari hijau kuning ternyata masuk ke starter abu-abu. Kemungkinan bisa. Memang paling enak adalah menggunakan wiring diagram di buku. Tapi kenyataan di lapangan kadang berbeda. Gitu. Lanjut. Ini adalah kabel coil 12 volt 1 yang ke ecu 1. Kemudian ini ecu ya, khususnya ecu. Nanti ini harus dibahas lebih banyak. Langsung ini kabel massa. Kabel massa. Nah, ini ya kabel massa pun dalamnya berbeda. Selain hitam dia ada hitam garis putih. Tapi ciri khas Yamaha itu pasti selalu hitam. Kemudian ini tadi kabel apa tadi Pak? Biru garis hitam. Nah, ini yang coklat sama ada oranye garis hitam, ini ciri khas dari injektor. Ya. Ini sensor suhu ya. Hitam garis biru ini sensor suhu. Ini soketnya hampir sama. Hampir sama nih, tapi beda dalemannya. Ya, beda dalemannya. Kemudian satu lagi, ini yang ke throttle body. Yang sensor apa bukan gas. Kemudian max lah ya, kalau menyebutkan MAKS. Max itu terdiri dari 3. Ada TPS, IAPS dan IATS. Nah, sedangkan yang ini adalah yang ke cup otomatis atau ISC ya, cup otomatis. Ini ada merahnya, ini yang ke throttle body. Lanjut, ini satu kabel, ini ke sensor oksigen yang ke knalpot. Ya, dia cuma satu kabel.
Ini tadi injektor yang coklat sama oranye garis hitam. Yang oranye garis hitam ini adalah kabel dari injektor ke ECU. Di ECU ada nggak oranye garis hitam? Ada. Nah, berarti benar. Lanjut lagi. Ini kabel putih ini adalah dekat kabel sekring. Ini biasanya kabel scannernya. Jadi scannernya masih model lama. Nih, cowok cewek. Lanjut. Ini ada kabel putih merah. Ini pulser dari bawah. Kemudian yang putih dan hitam ini sepul ya, atau stator. Nah, stator atau sepul orang bengkel. Oke Pak. Yang ini ke relay starter. Ada biru garis putih. Biru garis putih ini akan ke tombol starter sebelah kanan. Nah, hijau kuningnya ini dari switch rem. Ini pulser. Ini sepul atau stator. Nanti larinya ke kiprok tadi.